Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. MotoGP konfirmasi jadwal tes pasca musim di Barcelona. Tes pasca musim untuk MotoGP 2024 dikonfirmasi, yang akan digelar setelah Grand Prix Solidaritas di Barcelona. MotoGP telah mengonfirmasi bahwa tes pertama musim 2025 akan berlangsung pada hari Selasa setelah putaran terakhir musim 2024 di Barcelona. Kecuali untuk kampanye COVID 2020 dan musim 2021, MotoGP secara tradisional menggelar uji coba pasca balapan segera setelah putaran terakhir tahun ini. Dalam beberapa waktu terakhir pengujian tersebut dilakukan di Valencia, dan dalam 2 tahun terakhir pengujian dilakukan pada hari Selasa setelah balapan terakhir. Hal ini seharusnya terjadi lagi pada tahun 2024, tetapi banjir mematikan di wilayah Valencia pada awal bulan ini memaksa GP Valencia dibatalkan. MotoGP telah mampu menyusun acara pengganti yang akan diadakan akhir pekan ini di Barcelona, yang disebut Solidarity GP, meskipun belum ada kabar mengenai apakah uji coba tersebut akan tetap dilaksanakan sesuai rencana. Meskipun Dorna Sports telah memperkirakan uji coba resmi IRTA Asosiasi Tim Balap Internasional akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 November, hal ini belum dapat dipastikan. Namun, pada hari Senin menjelang balapan terakhir akhir pekan ini, juru bicara Dorna mengonfirmasi bahwa uji coba akan tetap berjalan sesuai rencana. Sesi akan dimulai pukul 10 pagi waktu setempat dan berlangsung hingga pukul 5 sore pukul 9 pagi SD 4 sore GMT atau pukul 4 sore sampai 11 malam WIB, dengan sesi latihan start 15 menit yang direncanakan setelah bendera finish. Sementara rinciannya masih akan diselesaikan, MotoGP akan menyelenggarakan pemberian hadiah pada hari Minggu setelah balapan terakhir musim ini, dengan trofi juara dunia akan diberikan kepada Jorge Martin atau Francisco Bagnaia. MotoGP juga akan mengungkap logo barunya selama upacara penghargaan ini. Uji coba pasca balapan tahun ini akan menjadi saksi beberapa penampilan perdana yang signifikan bagi beberapa nama besar, terutama Marc Marquez yang melangkah ke garasi pabrik Ducati untuk menguji GP25 yang akan dikendarainya bersama Bagnaia pada tahun 2025. Martin, yang berpeluang dinobatkan sebagai juara akhir pekan ini, saat ia menuju putaran tersebut dengan keunggulan 24 poin dari Bagnaia, siap mencoba motor pabrikan Aprilia untuk pertama kalinya. Maverick Vinales dan Enea Bastianini akan memiliki kesempatan pertama mengendarai KTM, sementara Marco Bezzecchi akan mencoba Aprilia. Jack Miller akan bergabung dengan Pramac lagi, namun dengan motor Yamaha. Keikutsertaan rekan setimnya Miguel Oliveira belum dapat dipastikan setelah mengalami patah tulang pergelangan tangan dalam sebuah insiden di GP Indonesia. Pembalap asal Portugal itu kembali berlatih di atas sepeda akhir pekan lalu dan kemungkinan akan kembali membalap di Barcelona untuk pertandingan terakhirnya bersama Trackhouse Aprilia. Ai Ogura, Trackhouse Aprilia, dan Somkiat Chantra, LCR Honda, akan merasakan pertama kali mesin MotoGP menjelang musim rookie mereka. Fermin Aldeguer dijadwalkan menunggangi Gresini Ducati pada tes tersebut, tetapi partisipasinya belum pasti karena ia masih dalam pemulihan dari cedera pergelangan tangan yang dideritanya di GP Thailand. Ini janji Gigi Dalikna ke Jorge Martin di MotoGP Barcelona 2024. Jorge Martin yakin Ducati takkan melakukan tindakan aneh hingga menjurus sabotase, dalam pertarungannya melawan Pecco Bagnaia untuk juara dunia MotoGP 2024. Keyakinan Jorge Martin itu ada karena janji General Manager Ducati Corse, Gigi Dalikna, kepadanya beberapa waktu lalu. Jadi meski Dalikna tidak memberikan kursi tim pabrikan Ducati untuk Martin, sang bos menjanjikan satu hal lain hingga seri terakhir musim ini di MotoGP Barcelona 2024. Ducati takkan ikut campur dalam pertarungan antara dua calon juara, dan akan memberikan perlakuan sama kepada keduanya. Ketika aku membuat keputusan meninggalkan Ducati pada 2025, aku berbicara panjang dengan Gigi Dalikna, kata Martin, melansir momac.com. Ia meyakinkanku tak ada hal aneh yang akan terjadi musim ini, jelas pembalap tim Pramac Racing tersebut. Martin pun memegang janji itu, di mana ia yakin Ducati takkan mau merusak reputasinya dengan sabotase atau semacamnya. Ini pertanyaan soal etika dan aku percaya brand seperti Ducati takkan mengambil risiko itu, ungkap pembalap bernomor 89 ini. Sampai sekarang sudah berjalan seperti itu dan aku tak melihat kenapa aku harus takut sesuatu yang berbeda sejak sekarang hingga akhir, lanjut Martinator. Sejauh ini pabrikan Italia tersebut juga terus memberikan dukungan teknis kepada Martin, meski ia sudah memastikan hengkang ke Aprilia musim depan.
Bahkan meski situasi kurang begitu cair, tim Pramac Racing juga masih menjadi tim satelit yang paling diperhatikan Ducati. Martin pun menatap MotoGP Barcelona 2024 ini dengan keyakinan akan meraih titel juara MotoGP perdana baginya. Ia akan mencoba lebih tenang dan kalem agar bisa mengatasi tekanan yang memang hingga saat ini masih ada di pundaknya. Aku belum pernah memenangkan titel MotoGP, jadi barangkali aku lebih lapar. Iya, Bagnaia, lebih tenang dan tidak meledak-ledak sepertiku, sambungnya. Kadang bagus tahu caranya tenang seperti dirinya. Tapi ada momen sulit dalam diriku, karena aku lebih meledak-ledak. Mungkin aku akan memberikan semua dan semua terbayarkan setelah balapan, jelas Martin. Direktur KTM Motorsport, Pete Beirer, mengaku akan memagari juara dunia Moto3 2024, David Alonso, agar tidak direbut pabrikan lain ketika naik ke MotoGP. Hal ini persis seperti yang KTM lakukan kepada Pedro Acosta. Beirer mengatakan ini setelah mengevaluasi performa skuadnya di MotoGP musim ini, yang tidak buruk tapi juga tak memuaskan. Musim ini, KTM jadi runner-up di klasemen konstruktor MotoGP, tepat di belakang Ducati. Sejauh ini, mereka mengoleksi 6 podium Grand Prix dan 6 podium sprint, yakni lewat Acosta, Brad Binder, dan Dani Pedrosa. Sayang, tak satu pun podium ini berupa kemenangan. KTM terakhir memenangi Grand Prix di Thailand pada 2022, dan terakhir memenangi sprint di Jerez pada 2023. Ketika melihat kami jadi pabrikan terbaik kedua di MotoGP, rasanya ini sebuah kehormatan. Namun, saya bohong jika berkata kami sangat puas. Kami harus mematok target lebih tinggi. Kami meraih 12 podium, yakni 6 di sprint dan 6 di Grand Prix. Namun, kami butuh lebih, terutama dari pembalap reguler kami, ujar Beirer via Speedweek. KTM sejatinya memulai musim 2024 dengan cukup baik. Binder dan Acosta konsisten bertarung di zona podium. Namun, pada pertengahan musim, para rider KTM malah kerap melakukan kesalahan akibat motor RC16 sulit dijinakkan. Kesulitan ini pun membuat pabrikan asal Austria tersebut kian sulit menyamai level Ducati. Kami memulai musim dengan baik, dan kami bergabung ke MotoGP demi merebut kemenangan. Kami tak meraihnya, terutama pada musim panas. Pada musim semi, kami mulai stabil lagi. Kami ada di peringkat 5 dan 6 klasemen pembalap. Ducati bekerja dengan baik, tetapi jika kami ingin mengalahkan mereka, kami harus lebih baik, lanjut Beirer. Musim depan, Binder dan Acosta bertandem di Red Bull KTM Factory Racing, sementara Red Bull KTM T3 diisi Enea Bastianini dan Maverick Vinales. Meski begitu, Beirer tak memungkiri bahwa pihaknya mulai menatap masa depan, dan bertekad memboyong David Alonso. Alonso sendiri sudah berada di bawah program junior KTM lewat Chef Moto.